Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu aparatur sipil negara, PNS, P3K, TNI Polri, dan para pensiunan, di mana Bapak Ibu selalu berjuang, selalu menunjukkan kualitas kerja dalam melayani kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu informasi penting yang perlu saya bagikan kepada seluruh Bapak Ibu terkait dengan apa yang sedang ditunggu-tunggu di tahun 2024, yaitu program pemerintah untuk menerapkan skema gaji single salary aparatur sipil negara. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, ternyata ada informasi baru yang menggembirakan seluruh Bapak Ibu ASN TNI Polri terkait dengan penerapan skema gaji tunggal atau skema gaji single salary mulai 2024. Disampaikan bahwa skema single salary aparatur sipil negara berubah. Perubahannya yaitu menuju perubahan positif. Apa kira-kira positifnya Bapak Ibu? Di sini sampaikan bahwa dengan penerapan skema single salary, ada bonus akhir tahun. Ingat Bapak Ibu ya, bukan hanya sekedar penerapan single salary saja, tetapi juga pemerintah memberikan bonus akhir tahun untuk Bapak Ibu aparatur sipil negara. Terkait dengan informasi ini, mari kita simak bersama supaya lebih jelas ya. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Penerapan single salary masih terus dalam tahap pembahasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB dengan Kementerian Keuangan. Tentunya ini adalah antara Menpan RB Abdullah Azwar Anas dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati. Tentunya pembahasannya Bapak Ibu adalah pembahasan yang sifatnya menuju kesejahteraan yang benar-benar mendukung ekonomi dan mendukung kesejahteraan para seluruh aparatur sipil negara. Tak ketinggalan juga TNI Polri dan aparatur negara lainnya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, mengungkapkan bahwa penerapan sistem gaji tunggal itu akan dilakukan seiring dengan peningkatan gaji para aparatur sipil negara, maka ia menekankan kebijakan itu tentu akan terkait dengan masalah fiskal, baik di pusat maupun di daerah. Karenanya harus diperhitungkan dengan matang. Selain itu juga, Menteri Anas juga masih mempertanyakan penerapan single salary maupun perbaikan remunerasi aparatur sipil negara tersebut. Apakah nantinya betul-betul mampu meningkatkan kinerja para PNS dan P3K? Sebab yang akan menjadi sorotan ke depan adalah kinerja aparatur sipil negara yang mana ini dengan perbaikan pendapatannya. Jadi itu adalah satu hal yang perlu diperhatikan karena nantinya ini menjadi satu sorotan ke depan yang itu kinerja ASN itu sendiri dengan perbaikan pendapatannya. Tentunya juga dituntut adanya kualitas kinerja yang baik oleh para aparatur sipil negara, PNS dan P3K. Jadikan ujungnya kinerja. Apakah dengan gaji besar kinerja meningkat apa enggak? Nah, apalagi single salary dalam arti gaji sama, kalau itu nanti menjadi tidak adil, yang kerja dapat sedikit, yang enggak kerja bagiannya, bagaimana itu? Ini kata Anas saat ditemui di Kementerian Keuangan di Jakarta pada akhir November yang lalu. Tapi jelasnya pemerintah
akan tetap menerapkan skema gaji tunggal atau skema gaji single salary. Perbaikan remunerasi bagi para aparatur sipil negara ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau tentang ASN yang menjadi aturan baru pengganti dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Maka pemerintah kini tengah merumuskan aturan turunannya dalam bentuk rancangan peraturan pemerintah atau RPP untuk detail pelaksanaannya. Dalam rapat dengan Komisi 2 DPR RI, Menteri Anas menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan dua peraturan pemerintah untuk menjadi aturan turunan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Yang mana aturan pertamanya itu mengatur tentang manajemen aparatur sipil negara. Sementara aturan yang keduanya itu mengatur tentang pendapatan aparatur sipil negara, yakni peraturan pemerintah tentang penghargaan, pengakuan, dan anggaran manajemen aparatur sipil negara. Peraturan pemerintah mengenai penghargaan, Undang-Undang ASN mengatur tentang bonus dan insentif yang akan diberikan kepada pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Untuk PNS dan P3K, Anas selaku Menpan RBRI mengklaim bahwa peraturan pemerintah tersebut juga akan memperbaiki sistem gaji aparatur sipil negara. Terkait perbaikan kesejahteraan, komponen kesejahteraan aparatur sipil negara telah diperbaiki dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, katanya. Dan ini adalah nantinya menjadi satu realita kepada seluruh Bapak Ibu aparatur sipil negara, baik PNS maupun P3K. Menteri Anas menjelaskan di dalam aturan itu, pendapatan untuk ASN kan dibagi menjadi beberapa komponen. Di antaranya penghasilan, kemudian penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan, fasilitas, dan jaminan sosial. Selain daripada itu, aturan tersebut juga akan mengatur tentang lingkungan kerja, kesempatan pengembangan diri, dan bantuan hukum. Tentunya ini semuanya adalah untuk kemajuan para aparatur sipil negara yang meliputi PNS dan P3K. Menteri Anas mengatakan untuk penghasilan, pemerintah akan membaginya menjadi dua, yaitu gaji dengan insentif. Dia bilang insentif atau bonus tersebut akan didasarkan pada kinerja organisasi dan kinerja individu. Tunjangan akan diberikan dengan skema flexible benefit. Dan terkait jaminan sosial, khususnya jaminan pensiun dan jaminan hari tua, diberikan dengan skema kontribusi Pungkas Anas selaku Menpan RB. Demikian informasinya, semoga penerapan skema gaji tunggal atau yang disebut dengan skema gaji single salary segera diterapkan demi kesejahteraan para aparatur sipil negara PNS dan P3K mulai Januari 2024. Sebagaimana informasi yang disampaikan oleh para pejabat negara, dalam hal ini adalah Menpan RB dan Menteri Keuangan. Kiranya ini diselesaikan segera demi Bapak Ibu ASN. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.